Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang dia itu sabar menerima ujian. Jadi Nabi Ayub itu adalah anak Nabi Ishak. Dia itu kaya raya, sopan, baik. Dia itu memiliki anak yang banyak. Walaupun kaya raya, dia tetap beribadah sama Allah, nggak pernah sombong, sopan, baik. Habis itu iblis itu nggak senang lihat dia. Iblis itu nggak senang kalau dia itu termasuk hamba-hamba yang soleh gitu. Habis itu iblis meminta izin kepada Allah. Terus kayak gini. Habis itu wajar. Terus kata iblis, wahai Allah, wajar saja Ayub rajin beribadah kepadamu karena dia memiliki harta yang banyak. Aku yakin kalau dia itu jatuh miskin, jadi dia nggak akan beribadah kepadamu. Jadi gitu bilang iblis. Habis itu kata iblis lagi, ya Allah izinkan aku menggodanya. Habis itu kata iblis lagi, kata Allah, wahai iblis, ketahui dan hanya mengharapkan ridhoku. Habis itu engkau tak akan mampu menggodanya. Aku mengizinkan engkau menggodanya. Jadi Allah itu mengizinkannya. Setelah mendapat izin dari Allah, iblis pun mengumpulkan mengumpulkan bala tentaranya. Habis itu semua itu iblis itu suruh itu bakar semua hartanya Nabi Ayub itu. Habis itu habis itu kata iblis gini, beberapa saat kemudian atau gimana sih, gini, wahai Ayub, kenapa engkau masih beribadah kepada Allah sedangkan hartamu sudah terbakar? Habis itu habis itu kan kata iblis. Habis itu kata Nabi Ayub kayak gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan kini kembali kepadanya. Jawab Nabi Ayub. Habis itu iblis itu pantang menyerah. Kemudian ia membunuh semua anak Ayub. Kan anak Ayub banyak tuh. Habis itu habis itu kata iblis, wahai Ayub, Allah murka terhadapmu, anak-anakmu mati semua. Gitu kata iblis. Habis itu kata iblis lagi, kenapa engkau masih menyembah? Kata iblis lagi. Habis itu setelah sholat, Nabi Ayub berkata, hai iblis terkutuk, harta dan anak adalah titipan dari Allah. Dia berhak mengambil. Semoga berhak mengambil apa yang ada pada hambanya. Habis itu semoga aku termasuk golongan hamba-hamba yang sabar. Kan gitu kata Nabi Ayub. Terus iblis pun semakin emosi, makin marah tuh dia karena dengan ucapan Nabi Ayub itu. Kemudian dia meniupkan penyakit ke tubuh. Itu kayak penyakit
gimana ya, jadi kayak seluruh anggota tubuhnya itu kayak busuk gitu, kayak dimakan ulat gitu. Gimana penyakit kok apa lah tadi. Terus gini, kan habis itu yang Nabi Ayub menjadi busuk kan udah bau seluruh kulit, seluruh tubuhnya itu. Habis itu penyakit itu kan gak ada obatnya gitu. Terus kata syaitannya kayak gini, hahaha, pasti engkau tak akan beribadah kepada Allah lagi. Aku yakin kesabaranmu akan habis. Diajak tuh sama iblis sampai ketawa gitu. Terus penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub sangat mengerikan, seluruh kulit dan dagingnya menjadi busuk. Tidak hanya itu, banyak sekali ulat-ulat kecil yang makan daging busuk itu. Para tetangganya yang dulu baik satu persatu meninggalkannya karena takut tertular oleh penyakit yang diderita Nabi Ayub. Mereka pun mengusir Nabi Ayub dari tempat tinggalnya. Yang bisa dilakukan Nabi Ayub hanya berbaring di atas kasur. Tetapi dia tetap bersabar. Lisannya tak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Terus bertahun-tahun dia menderita penyakit tersebut dan dia tidak pernah mengeluh kepada Allah karena penyakit yang dideritanya Nabi Ayub. Hanya berdoa karena penyakit yang diderita Nabi Ayub. Habis itu Nabi Ayub hanya berdoa kepada Allah, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah hati dan lisan yang aku miliki dimakan oleh ulat-ulat ini. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub itu. Habis itu ulat-ulat itu nggak mau makan hati dan memukul istrinya kalau dia udah sembuh. Kalau dia udah sembuh tuh dia akan memukul istrinya selama dengan 100 kali gitulah. Habis itu karena ini kan Nabi Ayub udah berjanji tuh gitu. Terus kondisi Nabi Ayub kondisi Nabi Ayub udah makin lemah tuh. Tiba-tiba dia terjatuh dari kasurnya. Dia hanya mengucapkan istighfar dengan kehendak Allah. Ketika kakinya menghentakkan tanah, tiba-tiba keluar air yang segar dan jernih. Kemudian Nabi Ayub meminum dan mandi menggunakan air itu. Atas izin Allah, penyakit yang diderita Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Ketika kembali ke rumah, istrinya kaget melihat kondisi Nabi Ayub yang sembuh total. Terus dia bersyukur kepada Allah karena telah menyembuhkan suaminya. Setelah sembuh, Nabi Ayub pun melaksanakan nazamnya, janjinya itu, yaitu memukul istrinya dengan sapu lidi, dengan sapu lidi sekali. Ia pun memukul istrinya itu dengan lembut. Karena kesabaran Nabi Ayub itulah. Habis itu Allah memberikan rezeki yang berlipat kepadanya. Udah deh gitu cerita Nabi Ayubnya. Jadi Nabi Ayub itu orang yang sabar, yang baik, sopan, walaupun sakit dia nggak pernah mengeluh kepada Allah. Jadi mungkin itu bisa jadi pelajaran juga ya untuk kita. Oke, bye-bye. Nama saya Danis, saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah orang yang sabar,
sederhana, orang sabar, orang yang sabar, dan dia cerdas, dermawan, dan yang hatinya yang sabar. Istrinya bernama Rahmah. Dia keturunan Nabi Ishak, dan dia mempunyai sawah ladang yang luas. Dia seorang kaya, dia Nabi Ayub kaya raya. Nabi Ayub suka menolong orang fakir miskin. Baru si iblis nengok, si iblis marah, baru iblis membakar rumah-rumahnya, hewan ternaknya, sawahnya yang lebar itu. Baru si iblis membunuh anaknya ada 12, dibunuhnya. Habis meninggal dunia. Baru Nabi Ayub datanglah penyakit. Baru datang warga-warga desa dan menyuruhnya pergi karena nanti tertular penyakit. Baru Nabi Ayub pergi jauh kali dari desanya itu. Nabi Ayub langsung bertemu di rumah. Nabi Ayub berdoa bersama Allah, sembuhkanlah penyakit aku dari tubuhku ini. Baru dikabulkan Allah, datanglah air dan rentakkan kakimu di lantai dan mandilah dengan air bersih itu. Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya itu. Tidak ada lagi penyakit. Nabi Ayub itu marah karena istrinya meninggalkannya. Baru Nabi Ayub mau memukul istrinya, tapi tongkatnya itu berubah jadi sapu lidi. Baru Nabi Ayub menjadi kaya raya lagi, menjadi muda, mempunyai anak 12 yang kembar, dan dia menjadi kaya raya lagi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Aini Al-Faqih. Hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat pintar, bersih, sopan santun, dan bijaksana. Beliau mempunyai istri yang bernama Rahmah. Beliau juga mempunyai binatang ternak yang sangat banyak. Dan beliau juga suka membantu atau berbagi kepada orang fakir miskin. Saat Nabi Ayub sedang berbagi kepada orang fakir miskin, iblis pun membakar semua harta dan binatang ternaknya Nabi Ayub. Di saat pulang Nabi Ayub, dia melihat semuanya sudah hangus dan hewan ternaknya pada mati. Di situ Nabi Ayub tetap merasa bersabar dan sedih. Dan disitulah Nabi Ayub terus dikerjakan dengan iblis. Pas sedang dikerjakan dengan iblis, Nabi Ayub pun terkena sakit kulit. Dan pas terkena sakit kulit, yang menjaga itu adalah istrinya Nabi Ayub. Terus setelah sakit kulit, pas sakit kulit berjalan, iblis pun tetap ngerjain Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub ditinggal oleh istrinya. Di situ Nabi Ayub ngapa-ngapain itu sulit sekali karena tidak ada yang membantu dia saat sakit. Di situ Nabi Ayub berjanji kepada dirinya, ketika dia sudah sembuh dari sakit kulit itu, dia akan memukul istrinya 100 kali. Dan disitulah Nabi Ayub marah dengan istrinya. Dan setelah itu Nabi Ayub pun pulih. Terus makna yang kalian bisa ambil dari video ini adalah kalian tidak boleh sombong.
Kalian harus sopan dan santun. Kalian harus bersabar dengan musibah apapun yang kalian alami. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Natanira. Saya akan membacakan kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam pelajaran 5. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang pandai, bersih, sopan, santun, dan bijaksana. Istrinya bernama Rahma. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam nabi yang kaya raya. Beliau memiliki binatang ternak yang sangat banyak. Sawah ladangnya luas. Akan tetapi beliau tidak pernah sombong dan tidak lupa diri. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sangat sabar dan juga dermawan. Beliau senang menolong para fakir miskin, yatim piatu, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari, Nabi Ayub alaihissalam sedang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, iblis membakar semua harta benda dan binatang ternaknya sampai tidak ada tersisa. Meskipun semua hartanya terbakar dan binatang ternaknya mati, akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah menghadapinya. Melihat sikap Nabi Ayub alaihissalam, iblis merasa hampa karena percobaan pertamanya gagal. Namun iblis tidak berhenti begitu saja. Iblis membunuh anak-anaknya. Setelah iblis berhasil membunuh anak-anaknya, kemudian iblis menemui Nabi Ayub alaihissalam dan menyampaikan berita tersebut. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar ketika mendapati berita tersebut. Cobaan ini tidak mempengaruhi Nabi Ayub alaihissalam karena beliau ingat bahwa manusia semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah manusia itu kembali. Percobaan kedua yang dilakukan oleh iblis pun tidak berhasil. Nabi Ayub alaihissalam tetap kuat dan kokoh terhadap imannya. Kemudian iblis berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menggoncangkan imannya Nabi Ayub alaihissalam, yaitu dengan cara menyebar pipit-pipit penyakit yang menjijikkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun tetap tenang dan sabar dalam menghadapi sakitnya. Kemudian iblis mencari jalan lain untuk memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub alaihissalam enggan melayani suaminya. Nabi Ayub alaihissalam menjadi marah kepada istrinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, aku dapat penyakit dan cobaan yang disebabkan oleh syaitan." Dan Nabi Ayub pun bersumpah, "Jika aku sembuh, akan aku pukul istriku 100 kali." Kemudian Allah berfirman, "Hentakkanlah atau injaklah dengan keras dengan kakimu ke atas bumi. Niscaya terbit di sana air yang sejuk. Maka mandilah dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya." Doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya. Setelah Nabi Ayub ingin melaksanakan janjinya, yaitu memukul istrinya 100 kali. Pada saat Nabi Ayub alaihissalam akan memukul istrinya, tiba-tiba kayu yang dipegang oleh Nabi Ayub alaihissalam berubah menjadi ikatan lidi yang berjumlah 100. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali pukulan. Akan tetapi lidi yang 100 itu yang dijadikan sapu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan janjinya sewaktu beliau masih sakit. Jadi di situ keteladanan yang dapat kita ambil adalah 1. Bersikap dermawan, 2. Sabar dan tabah dalam menghadapi musibah, 3. Berdoa dan berusaha,
4. Jangan melupakan janji yang telah kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan tentang teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang pandai, bersih, sopan dan santun dan bijaksana. Istrinya bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi yang kaya raya. Beliau memiliki binatang ternak yang sangat banyak, sawah, ladang yang luas, dan tetapi beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam sangat sabar dan dermawan. Beliau senang menolong para fakir, miskin, yatim piatu, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari, Nabi Ayub alaihissalam sedang diberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian iblis membakar semua harta benda dan binatang ternaknya sampai tidak ada yang tersisa. Meskipun semua hartanya terbakar dan binatang ternaknya mati, akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah untuk menghadapinya. Melihat sikap Nabi Ayub alaihissalam, iblis merasa hampa karena percobaan pertamanya gagal. Namun iblis tidak berhenti begitu saja. Kemudian iblis anak-anaknya satu persatu. Setelah iblis berhasil anaknya satu persatu, kemudian iblis menemui Nabi Ayub alaihissalam dan menyampaikan berita tersebut. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dengan cara menyebar bintik kepada Nabi Ayub, bintik penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun tetap tenang dan sabar. Kemudian iblis berencana, yaitu memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suami. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub alaihissalam tidak melayani suaminya. Nabi Ayub alaihissalam menjadi marah kepada istrinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, ampunilah Nabi penyakit dan cobaan yang disebabkan oleh syaitan dan juga iblis." Nabi Ayub pun bersembah, "Jika aku sembuh, aku akan pukul istriku 100 kali." Kemudian doa Nabi Ayub alaihissalam tindaklah dengan keras dengan kakimu ke atas. Serbi di sana maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya. Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Nabi Ayub sembuh
dari penyakitnya. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, Nabi Ayub dengan janjinya, yaitu memukulinya 100 kali. Pada saat Ayub salam ingin memukul istrinya, tiba-tiba kayu yang dipegang Ayub salam berubah menjadi ikatan gigi yang berjumlah 100. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukulinya 100 kali. Namun akan tetapi lidi yang 100 itu yang datang sapu ikatan dan dipukul sapu ikatan tidak akan tetapi lidi yang 100 itu yang dijadikan sapu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan dan Assalamualaikum Pak, nama saya Afwan Nazia. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub orang yang dermawan, kaya, istrinya bernama Rahmah. Nabi Ayub anak dari Nabi Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Syifah. Saya dari kelas 4 Zubair bin Awam. Saya ingin menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang pandai, bersih, sopan, santun, dan bijaksana. Istrinya bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Isa alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi yang kaya raya. Nabi Ayub mempunyai binatang ternak dan ladang sawah yang luas, tetapi beliau tidak pernah sombong dan tidak lupa diri. Nabi Ayub alaihissalam orang yang sabar dan dermawan. Beliau suka menolong para fakir miskin, yatim piatu, juga orang yang membutuhkan. Saat Nabi Ayub sedang berbagi, iblis membakar harta bendanya. Binatang ternaknya mati semua, akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah. Anak-anaknya meninggal satu persatu setelah iblis sudah berhasil. Lalu iblis menemui Nabi Ayub alaihissalam menyebutkan berita tersebut. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar. Berita ini tidak mempengaruhi beliau karena beliau ingat bahwa manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah manusia itu kembali. Percobaan kedua yang dilakukan iblis tidak berhasil. Nabi Ayub tetap kokoh terhadap imannya. Kemudian iblis sekuat tenaganya untuk menggoncangkan imannya Nabi Ayub alaihissalam, yaitu menyebarkan biji-bijikan penyakit yang menjijikkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun tetap tenang dan sabar atas penyakitnya. Kemudian iblis mencari jalan lain, yaitu memperdaya istrinya untuk berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub alaihissalam tidak melayani suaminya. Nabi Ayub alaihissalam menjadi marah pada istrinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub bersumpah, jika aku sembuh, aku akan memukul istriku 100 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pijaklah dengan kakimu dengan keras ke atas bumi, saya terbit di sana mata air yang sejuk. Makan, mandi, dan minumlah, lalu sembuhlah penyakit. Doa Nabi
Ayub dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, kemudian Nabi Ayub ingin melaksanakan, yaitu memukul istrinya 100 kali. Pada saat Nabi Ayub alaihissalam akan memukul istrinya, tiba-tiba kayu yang dipegang oleh Nabi Ayub alaihissalam berubah menjadi ikatan lidi yang berjumlah 100. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali. Akan tetapi lidi 100 itu dijadikan sapu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan. Jadinya sewaktu beliau masih sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya atas penjelasan Nabi Ayub. Dadah.